Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu taala. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di hari ini bersama Bu Asyrafah, kita akan memulai pembelajaran yang ke-7, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Diikuti dengan baik ya anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anak diharapkan yang pertama mampu meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu mengetahui jenis tanda-tanda hari akhir dengan benar. Yang keempat, anak-anak menemukan hikmah kepada hari akhir dengan benar. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau tsunami? Bagaimanakah perasaanmu melihat bencana alam tersebut? Tahukah kamu anak-anak bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Ya, itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat itu merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Seperti yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Tahukah kamu anak-anak, surat ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia diibaratkan seperti laron yang berterbangan, seperti gunung-gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat terjadi. Manusia juga diibaratkan seperti planet-planet serta seluruh tata surya yang saling bertabrakan, sehingga seluruh alam semesta ini akan hancur dan binasa. Selanjutnya, pengertian beriman kepada hari akhir. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu? Jika belum anak-anak, mari kita simak penjelasan berikut. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir itu adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Apabila anak-anak tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka anak-anak tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Selanjutnya, jenis dan tanda-tanda hari akhir.
Tahukah kalian ada berapa macam kiamat itu? Ya, kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Anak-anak, untuk mengetahuinya, marilah kita simak penjelasannya. Kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil itu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang telah terjadi. Kiamat sugro ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai ketentuan dari Allah. Kiamat sugro sudah banyak terjadi di sekitar kita. Beberapa contoh kiamat kecil, di antaranya meninggalnya seseorang, gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Anak-anak, sekarang kalian sudah tahu, mengerti yang termasuk kiamat sugro bukan? Jadi, kiamat itu sebenarnya sudah sering terjadi dan bahkan kita pun mengalaminya. Nah, untuk mengetahui tentang kiamat kubro, mari kita lanjutkan mempelajarinya. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk, termasuk iblis, akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun anak-anak, kapan terjadinya hari kiamat itu? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi, namun pasti akan terjadi. Anak-anak, meskipun kita tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kiamat, namun perlu kita ketahui, tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Berikut adalah tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat, antara lain: 1. Munculnya berbagai fitnah. 2. Banyak yang mengaku nabi palsu. Yang ketiga, banyaknya kebohongan-kebohongan. Yang keempat, banyaknya perbuatan riba. Yang kelima, banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua. Adapun tanda-tanda besar datangnya hari kiamat antara lain: yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya dukan atau awan debu asap yang lebat dari timur dan barat. Yang ketujuh, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Apabila Bu Asrofah ada kesalahan, Bu Asrofah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.